apa hasil penelitian atau teori terbaru dari linguistik, baik di Indonesia maupun dunia? Wah, ini pertanyaannya agak berat ya. Tapi kalau untuk saya mulai dari Indonesia dulu deh. Di Indonesia, yang belakangan lagi naik daun itu adalah kuantitatif linguistik. Jadi kajian-kajian tentang korpus linguistik, kemudian penghitungan frekuensi penggunaan kata, kemudian juga data-data bahasa yang besar seperti korpus linguistik itu sekarang sedang naik daun. Dan korpus linguistik itu juga kemudian mengangkat kajian-kajian lain seperti analisis wacana misalnya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan melalui korpus linguistik. Yang kedua, bidang yang lagi naik daun itu adalah forensik linguistik. Ini yang kedua ini cukup menarik karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ahli-ahli bahasa dalam persidangan gitu. Jadi dalam forensik linguistik ini banyak dikaji tentang bagaimana bahasa itu menjadi alat bukti atas satu kasus tertentu, misalnya kasus pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong dan seterusnya. Nah, itu mulai banyak juga dikaji dalam linguistik di Indonesia. Nah, yang ketiga, ini juga lumayan seru nih kalau menurut saya. Yang ketiga ini adalah lanskap linguistik. Gitu. Nah, lanskap linguistik itu dia mengkaji bagaimana bahasa itu digunakan di ruang publik. Nah, penggunaan bahasa-bahasa di ruang publik itu bisa mencerminkan bagaimana masyarakat itu bersikap terhadap bahasanya, dan apakah multilingualisme misalnya itu sangat diterapkan di wilayah itu atau gimana. Nah, itu bisa menilai dari sudut pandang budaya, kemudian identitas gitu, kemudian juga selain budaya dan identitas juga dialek dan variasi bahasa juga menjadi hal yang dikaji dalam linguistik dalam lanskap linguistik itu. Tuh, nah kalau di dunia ini agak panjang nih ceritanya. Saya mungkin bisa bilang beberapa kajian tentang bahasa-bahasa Papuan itu bahasa-bahasa yang belum banyak dikaji, bisa dianggap sebagai indigenous language, bahasa-bahasa minoritas itu sedang banyak dilakukan di luar negeri. Terutama ini juga berkaitan dengan indigenous decades yang dikampanyekan oleh UNESCO mulai dari tahun 2022 sampai 2023 nanti. Nah, selama 10 tahun itu kajian-kajian tentang indigenous language, indigenous knowledge itu sedang banyak sekali dilakukan. Kemudian dari situ juga yang berkembang sekarang language and technology. Kajian-kajian tentang penggunaan bahasa mengenai artificial intelligence dan fungsi bahasa itu seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa membuat satu database yang lebih besar untuk diaplikasikan ke perangkat lunak yang lain misalnya dan seterusnya. Nah, itu sedang naik daun juga. Yang ketiga adalah eksperimental linguistik. Nah, ini menarik nih, kalau eksperimental linguistik kajiannya sebenarnya cukup banyak dan banyak juga yang fokus di fonetis, di kajian fonetik. Kenapa kajian fonetik? Karena meneliti bagian terkecil dari bahasa yang dituturkan oleh manusia. Contoh misalnya, kalau ada orang Sunda belajar bahasa Inggris, dengan orang Bali belajar bahasa Inggris, dengan orang Jawa belajar bahasa Inggris, bedanya di mana? Secara fonetis, gitu. Apakah ada bunyi-bunyi atau ada fonem-fonem yang membedakan ketika dilafalkan? Apakah bahasa daerah mereka turut juga mempengaruhi penggunaan bahasa Inggris mereka nantinya, gitu? Apakah ada lafal-lafal yang menyulitkan mereka atau gimana? Nah, itu bisa dikaji melalui eksperimental linguistik itu. Gitu. Tapi yang banyak dikaji di situ sebenarnya kajian-kajian tentang bahasa-bahasa yang sifatnya tonal, bahasa-bahasa yang ada tones-nya seperti bahasa Mandarin gitu. Nah, itu juga banyak dikaji dalam eksperimental linguistik gitu. Tuh. Dan untuk tata bahasa yang sedang berkembang ini ada beberapa, salah satunya cognitive linguistic
linguistik kognitif yang kemudian mengembangkan tata bahasa konstruksi atau construction grammar. Nah, dan ya sebenarnya masih banyak sekali sih yang berkembang di dunia ini ya. Jadi kalau untuk dijawab dalam waktu 5 menit kayaknya kurang gitu, Mas. Gitu.